sambil menunggu dibukanya seleksi CPNS tahun 2025, yuk simak tips berikut ini. Tips pertama, daftarlah sesuai formasi pendidikan kalian. Jangan sampai kalian hanya mendaftar karena formasi itu terlihat menarik, tetapi sesuaikan dengan pendidikan kalian atau syarat pendidikan kalian ya teman-teman. Jadi misalnya gini, untuk kualifikasi pendidikan biasanya ada yang untuk SMA, ada yang untuk D3, ada yang untuk D4, ada juga yang untuk S1 gitu teman-teman. Jadi sesuaikan dengan ijazah kalian. Selain pendidikan, biasanya ada juga yang mensyaratkan usia. Misalnya usia minimal 18 tahun atau usia minimal 21 tahun atau usia maksimal 35 tahun. Seperti itu teman-teman. Jadi pastikan usia kalian berada di rentang yang tepat. Cek juga persyaratan lainnya yang diminta teman-teman. Jadi antar formasi satu dengan formasi yang lainnya itu bisa berbeda-beda. Siapa tahu diperlukan sertifikat tambahan, misalnya sertifikat tentang keahlian tertentu. Seperti itu teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kualifikasi pendidikan kalian. Kalau misalnya tidak sesuai syarat, kalian bisa gugur di seleksi administrasi teman-teman. Jadi bener-bener sedih banget ya, baru seleksi awal aja administrasi kalian udah nggak lulus. Tips kedua, pelajari SKD dan SKB dan perbanyak latihan soal teman-teman. Jadi SKD ini terdapat 3 materi yang diujikan. Yang pertama adalah TWK, tes wawasan kebangsaan. Yang kedua adalah TIU, tes intelijensi umum. Dan yang ketiga adalah TKP, tes kepribadian teman-teman. Kalian bisa mempelajari masing-masing dari materi tersebut dan lebih mendalaminya. Biasanya setelah pengumuman dibukanya CPNS, itu nanti Kemenpan RB akan merilis kisi-kisi dari soal SKB teman-teman. Kalian juga dapat menjadikan kisi-kisi tersebut sebagai acuan belajar. Jadi untuk mempersiapkan SKD ini kalian bisa belajar mandiri maupun mengikuti bimbel teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian belajar sendiri, kalian bisa belajar melalui internet dan bisa melalui buku teman-teman. Kalau dulu saya itu mempersiapkan SKD itu dengan cara belajar mandiri teman-teman. Karena pada zaman dulu itu belum ada bimbel di kota saya. Jadi saya belajar menggunakan buku dan tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Selanjutnya, apabila kalian sudah mengikuti SKD dan kalian masuk ke rankingan 3 kali formasi, kalian akan menghadapi tes selanjutnya yaitu SKB, seleksi kompetensi bidang. Jadi seleksi ini sesuai dengan materi bidang yang kalian daftar teman-teman. Misalnya kalian mendaftar pada formasi guru, maka otomatis yang akan diujikan itu materi tentang guru. Dan selanjutnya misalnya kalian mendaftar profesi sebagai arsiparis di bidang kearsipan, pasti materi yang kalian dapatkan nantinya di SKB itu mengenai bidang kearsipan teman-teman. Buat jadwal belajar dan latihan soal dengan batas waktu teman-teman. Kalian harus disiplin dan buat jadwal belajar kalian sendiri, sesuaikan dengan aktivitas kalian. Misalnya nih, kalian sudah bekerja dan kalian ingin jadi CPNS. Tentunya kalian harus mengatur waktu sebaik-baiknya teman-teman. Jadi kapan nih kalian bisa belajar? Mungkin pada malam hari atau pada pagi hari gitu teman-teman. Pada pagi hari sebelum berangkat bekerja maksudnya. Jadi kalian juga bisa latihan soal sendiri dengan simulasi waktu tes SKD teman-teman. Jadi kalian bisa mengatur waktu kira-kira satu soal itu membutuhkan berapa banyak menit. Tips terakhir, jangan lupa berdoa ya teman-teman, karena selain ikhtiar yang sangat hebat tadi, kalian juga harus tetap berdoa ya agar ikhtiar tadi bisa terwujud. Tetaplah optimis teman-teman, semoga tahun ini kalian bisa menjadi abdi negara. Terima kasih sudah support channel ini, caranya gampang banget. Kalian tinggal like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Dadah!